Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dijan Sagan Sanusi. Saya dari Universitas Nusa Putra, jurusan Teknik Elektro. Saya di sini akan menjelaskan tentang parameter antena. Yang pertama, apa itu antena? Antena atau areal adalah perangkat yang berfungsi untuk memindahkan energi gelombang elektromagnetik dari media kabel ke udara atau sebaliknya dari udara ke media kabel. Karena merupakan perangkat perantara antara media kabel dan udara, maka antena harus mempunyai sifat yang sesuai match dengan media kabel pencatunya. Prinsip ini telah diterangkan dalam saluran transmisi. Nah, yang kedua, parameter antena. Parameter antena adalah berbagai acuan mengenai performansi dan kualitas antena yang dinyatakan dalam bentuk data-data numerik dan grafis hasil pengukuran dari antena tersebut sehingga dapat dimengerti dan dijelaskan secara teknik matematis. Kita lanjut. Dalam memperoleh parameter-parameter antena diperlukan berbagai metode dan peralatan. Selain itu, pengolahan data hasil ukur juga perlu diperhatikan agar sesuai dan terintegritas dengan pengukuran yang lain seperti integritas pengukuran alat ukur, ruang metode, dan ukur. Peralatan ukur antena akan dijelaskan pada laman berikutnya. Peralatan ukur sudah didasarkan pada teori-teori antena. Selain itu, metode pengolahan hasil ukur haruslah mengikuti formula-formula listrik magnet dan material antena parameter antena lain. Kita lanjut di sini. Yang pertama ada pola radiasi, yang kedua ada gain, yang ketiga ada directivity, yang keempat ada bandwidth, yang kelima ada polarisasi, yang keenam bandwidth antena, yang ketujuh ada PSWR, yang kedelapan ada return loss, yang kesembilan ada impedansi antena. Kita lanjut lagi. Sini pola radiasi. Apa itu pola radiasi? Pola radiasi adalah pola penerimaan juga, karena pola radiasi tersebut juga menggambarkan karakteristik menerima antena. Pola radiasi adalah tiga dimensi, tetapi biasanya pola radiasi yang terukur merupakan irisan dua dimensi dari pola tiga dimensi di bidang planar, horizontal, atau vertikal. Kita lanjut lagi. Di sini ada ini contoh pola radiasi. Kedua ada gain. Penguatan antena menunjukkan seberapa kuat sinyal yang dapat dikirim atau diterima antena dalam arah tertentu. Penguatan dihitung dengan membandingkan daya terukur yang dikirim atau diterima oleh antena dalam arah tertentu dengan daya yang dipancarkan atau diterima oleh antena ideal hipotesis dalam situasi yang sama. Jika perbandingannya adalah antena ideal, pola buku teks lossless yang memancarkan atau menerima energi secara merata ke segala arah. Penguatan diukur dalam dBi, yaitu decibel isotropik. Jika perbandingannya adalah antena dipol setengah gelombang lossless yang ideal, yang didefinisikan memiliki penguatan 2,5 dB. Penguatan diukur dalam dBd, decibel dipol. Perhatikan bahwa desibel adalah satuan logaritmik, yang berarti 6 dB hampir 4 kali daya referensi, 7 dB adalah 5 kali daya referensi, dan lain-lain. Kita lanjut lagi. Sini ada rumus antena gain. Antena sama dengan directivity kali antena efficiency. Kita lanjut. Di sini ada nomor 10. Directivity adalah ukuran konsentrasi pola radiasi antena dalam arah tertentu. Directivity dinyatakan dalam dB. Semakin tinggi directivity, semakin terkonsentrasi atau fokus adalah berkas yang diradiasikan oleh antena. Directivity yang lebih tinggi juga berarti bahwa balok akan bergerak lebih jauh. Sini ada antena yang meradiasikan sama baiknya ke segala arah akan bersifat omnidireksional dan memiliki directivity 1 atau 0 dB. Sini kita lanjut nomor 11, bandwidth.
HPWB adalah sudut dari selisih titik-titik pada setengah pola daya dalam main lobe yang dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut. Sini ada rumusnya. HPBW sama dengan apa ini tuh? HPBW sama dengan HPBW left min HPWB right 1,14. Sini kita lanjut nomor 10. Di sini ada di sini ada polarisasi. Apa itu polarisasi? Polarisasi antena adalah arah medan listrik yang diradiasikan oleh antena. Jika arah tidak ditentukan, maka polarisasi merupakan polarisasi pada arah gain maksimum. Polarisasi dalam energi yang radiasi bervariasi dengan arah dari tengah antena, sehingga bagian lain dari pola radiasi mempunyai polarisasi yang berbeda. Polarisasi dari gelombang yang terradiasi didefinisikan sebagai suatu keadaan gelombang elektromagnet yang menggambarkan arah dan magnitudo vektor medan elektrik yang bervariasi menurut waktu. Selain itu, polarisasi juga dapat didefinisikan sebagai gelombang yang diradiasikan dan diterima oleh antena pada suatu arah tertentu. Polarisasi dapat diklasifikasikan sebagai linear, sirkular, linear atau linear, sirkular, melingkar, atau eliptikal, yaitu elips. Ini kita lanjut nomor 13. Ini adalah gambar polarisasi antena. Sini polarisasi antena. Di sini gelombang yang pertama ada atau yang paling tinggi vertikali polarisasi. Terus yang kedua ada horizontal polarisasi. Yang ketiga ada elliptically polarisasi. Iya, ini. Sini kita lanjut. Di sini ada bandwidth antena. Apa itu bandwidth antena? Bandwidth antena adalah parameter antena fundamental lainnya. Bandwidth menggambarkan rentang frekuensi di mana antena memancarkan atau menerima energi dengan benar. Seringkali bandwidth yang diinginkan merupakan salah satu parameter penentu yang digunakan untuk memutuskan antena. Misalnya, banyak jenis antena yang memiliki bandwidth yang sangat sempit dan tidak dapat digunakan untuk operasi pita lebar. Di sini ada rumus bandwidth antena, yaitu BW sama dengan F2 dikurangi F1 dikali 100% sama dengan 35 per Fc. Di sini ada rumusnya BW F2 min 1 per Fc dibagi Fc dikali 100% sama dengan 35. Ini bukan. Ya. Kita lanjut. Di sini ada keterangan rumus bandwidth antena BW F2 dikurangi F1 dibagi Fc dikali 100%. Di sini F2 itu frekuensi batas atas, F1 frekuensi batas bawah, dan Fc adalah frekuensi tengah. Sini kita ada VSWR. VSWR adalah rasio perbandingan antara gelombang datang dan gelombang pantul, di mana kedua gelombang tersebut membentuk gelombang berdiri. Gelombang berdiri atau standing wave merupakan gabungan antara refleksi dan interferensi, yaitu gelombang pantul menginterferensikan gelombang datang sehingga fasa gelombang datang terganggu oleh gelombang pantul yang mengakibatkan gelombang datang mengalami kerusakan. Semakin tinggi nilai VSWR berarti performansi dari antena tersebut semakin tidak baik atau gelombang yang terinterferensi semakin besar. VSWR juga dapat diartikan sebagai perbandingan antara gelombang maksimum dengan gelombang minimum. VSWR merupakan parameter yang juga sebagai penentu matching antara antena dan transmitter. Kondisi yang paling diharapkan untuk nilai VSWR terbaik yaitu bernilai 1. Namun untuk nilai VSWR paling besar yang bisa ditoleransi berdasarkan teori yaitu bernilai 2. Mengapa demikian?
akan dijelaskan berdasarkan perumusan di bagian Fritz-Ross. Kita lanjut. Sini ada HPWB. HPWB merupakan sudut pancaran antena di mana daya turun setengah min 3 dB terhadap daya terima yang paling besar referensi. Pada umumnya sudut HPWB antena digunakan untuk menentukan besarnya azimut antena, misalkan saja dalam sudut derajat 45, 60, 90, 120 dan lain-lain. Kita lanjut sini. Ini gambar dari HPWB. Ini ada return loss. Return loss adalah salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui beberapa banyak daya yang hilang pada beban dan tidak kembali sebagai pantulan. Return loss pada dasarnya memiliki asal yang saling bersinergi dengan PSWR, yaitu terjadi disebabkan oleh pencampuran antara gelombang yang ditransmisikan dan gelombang yang dipantulkan yang sama-sama menentukan matching antara perangkat transmitter dengan antena. Return loss juga dapat digunakan untuk melihat atau mengindikasi hilangnya suatu daya dan yang ditransmisikan dan seberapa besar receiver menerima daya yang ditransmisikan. Dan juga dalam penentuan nilai performasi berbanding lurus dengan PSWR, yaitu semakin kecil nilai return loss-nya, maka akan semakin baik pula performasi antena tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin sedikit daya yang hilang pada pentransmisian antena, maka akan semakin bagus antena tersebut. Sini kita lanjut lagi. Kondisi yang paling diharapkan untuk nilai return loss terbaik yaitu kurang dari min 10 dB karena menyatakan nilai kehilangan suatu daya, namun jika dilihat dalam pengolahan data matematis nilai dari return loss dinyatakan dengan nilai positif. Jadi nilai return loss maksimum yang diperbolehkan adalah nilai 10 dB. Lain halnya jika dilihat dalam grafik ukur, maka yang dipakai adalah kurang dari min 10 dB. Bisa kita lihat dari grafik. Kita lihat grafiknya. Sini gelombangnya mulai dari minus 6. Ini adalah contoh grafik dari return loss nilai di bawah 10 dB. Lanjut, ada beberapa hal yang mempengaruhi return loss. Tidak samanya impedansi saluran dengan impedansi antena. Yang kedua, kerusakan pada feeder antena. Yang ketiga, yang keempat, kerusakan pada konektor media transmisi. Yang kelima, tidak sesuai antara konektor antena dengan konektor media transmisi. Yang keenam, rumus-rumus return loss. Jadi nggak ada rumusnya. Lanjut aja ke sini ke impedansi antena. Impedansi suatu antena adalah impedansi pada terminalnya. Impedansi input akan dipengaruhi oleh antena-antena lain atau objek-objek yang dekat dengannya. Untuk mempermudah dalam pembahasan, diasumsikan antena terisolasi. Sini. Udah selesai. Udah ya. Ya. Tinggal doang aja. Mana mau sekarang mana? Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.